Arga tidak takut akan ancamannya. Dia menyeringai dingin. Baik, kamu bisa menyelesaikan ini dengan militer. Kamu sebaiknya tidak membiarkan aku menangkap kekhawatiran keluargamu lagi di masa depan, atau aku tidak akan bersikap sopan lain kali. Pertunjukan hari ini apakah kamu bersikap sopan? Vano mengamati dengan sinis. Bagaimanapun, aku berterima kasih atas saranmu. Sekarang, kumpulkan orang-orangmu dan keluar dari rumah keluarga Dirgantara kami. Arga cemberut jahat saat matanya bersinar dengan kilatan ganas. Namun, memang benar bahwa dia tidak punya alasan untuk tinggal di lingkungan keluarga Dirgantara lagi. Ayo pergi. Arga berbalik dengan cepat dan pergi dengan gigi terkatup. Tidak ada yang melihat betapa suram wajahnya di akhir. Namun, semua orang bisa melihat seberapa banyak sosok menyesal yang dia potong saat dia mundur. Keluarga Dirgantara tidak perlu berbuat banyak, wajahnya ditampar oleh kecerobohan dan kepercayaan dirinya yang berlebihan. Kemarahan yang bergolak di dalam Arga saat itu begitu besar sehingga dia berharap dia bisa membunuh semua orang di sana. Hal yang membuatnya paling marah adalah kenyataan bahwa rencananya semua telah dibatalkan. Saat dia meninggalkan pekarangan keluarga Dirgantara, Arga bergegas menuju kantor polisi. Dia perlu memastikan apakah Dava benar-benar ditangkap atau tidak. Racun negatif atas keluarga Dirgantara menghilang dengan kepergian Arga. Nyonya Dirgantara bertanya kepada Vano dengan kejutan yang menyenangkan. Vano, apakah yang kamu katakan itu benar? Semua tuduhan yang ditujukan kepada keluarga Dirgantara kita telah dibersihkan. Kakek Wira dan yang lainnya menatapnya dengan penuh harap. Vano mengangguk sambil tersenyum. Benar, semuanya sudah jelas, termasuk kecurigaan terhadap Nando. Sungguh, seru Setian dengan penuh semangat. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu mengaturnya? Vano menjawab dengan nada lambat, tidak perlu terburu-buru, mari kita kembali dulu dan kita akan menjelaskan semuanya. Dia berbalik dan anggota keluarga Dirgantara lainnya mengikuti. Satu-satunya pengecualian adalah Kinan. Dia mengarahkan pandangan acuh tak acuh pada Agnes yang masih belum pergi. Wajahnya bau seperti tumpukan kotoran. Dia bertemu dengan tatapan Kinan dan mengejek, kalian beruntung kali ini, tetapi lain kali tidak akan seperti itu. Apakah itu sebuah janji? Kinan bertanya dengan sinis. Agnes mendengus dengan merendahkan. Aku bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membuat keluarga bodoh dan tidak berguna ini jatuh. Kalian semua akan tersandung oleh kesombongan dan kebodohan kalian, tunggu dan lihat saja. Satu-satunya hal yang saya lihat adalah bimbo bodoh yang menolak untuk pergi, kata Kinan sambil menatap lurus ke arah Agnes. Agnes terbakar karena penghinaan. Kamu pikir siapa kamu berani berbicara denganku seperti itu? Kinan mengangkat bahu dan keluarga Dirgantara bahkan tidak berbalik untuk mengakuinya. Ini adalah pertama kalinya Agnes menerima tamparan di wajahnya, dia hampir meledak. Aku bersumpah banyak dari kalian akan menyesal telah melewatiku, Agnes mendesis dengan gigi terkatup sebelum pergi. Kinan menatap punggungnya dengan dingin. Dia akhirnya berbalik dan melihat tatapan intens Vano padanya. Vano kemudian berbalik untuk melihat punggung Agnes sebelum bertanya dengan prihatin, apa yang dia katakan padamu? Tidak ada apa-apa selain yang biasa. Vano tahu Kinan lebih dari mampu membela dirinya sendiri sehingga dia tidak khawatir. Sambil tersenyum, dia menarik tangannya dan berkata, ayo masuk. Kakek dan keluarga masih menunggu penjelasan kita. Kinan ingin memberitahunya untuk tidak melakukannya. Dia bisa menjelaskan sendiri dengan sangat baik. Namun, Vano menyeretnya ke ruang tamu di luar kehendaknya, di mana kakek Wira dan yang lainnya sudah duduk menunggu. Saat mereka berdua masuk, kakek Wira menawarkan senyum yang langka. Cepat, duduk dan beritahu kami apa yang terjadi. Vano menoleh ke Kinan dan berkata dengan senyum melengkung,
ini semua berkat Kinan. Wahyu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah kontribusi Kinan? Apa yang dilakukan Kinan? Nyonya Dirgantara bertanya dengan sangat terkejut. Bukankah dia baru saja bangun? Pertanyaannya bukannya tidak berdasar karena memang sulit dipercaya bahwa pasien yang baru saja sembuh akan menyelesaikan masalah terbesar mereka. Itu sangat sulit dipercaya. Vano menjelaskan, Kinanlah yang mengetahui bahwa musuh kita akan menanam amunisi yang dicuri di dermaga kita untuk menjebak kita lebih jauh. Kami pergi ke dermaga tadi malam dan melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Lawan memanipulasi pengawasan dermaga tetapi Kinan berhasil untuk menimpanya dan menghapus semua yang ada di video. Kami mengikuti jejak untuk mengendus pengkhianat. Dengan kata lain, jika bukan karena kecemerlangan Kinan, kita tidak akan selamat dari cobaan ini. Saat dia selesai, Vano menatap Kinan dengan bangga. Dia bangga padanya. Kakek Wira dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang membantu mereka mengatasi rintangan itu adalah Kinan. Tidak hanya itu, dia melakukannya dengan sangat mudah. Solusi yang luput dari perhatian seluruh keluarga Dirgantara datang kepadanya dengan begitu mudah. Mereka semua khawatir untuk apa-apa. Terutama kakek Wira yang bepergian ke ibu kota untuk meminta bantuan orang lain. Pada akhirnya, itu bahkan tidak perlu. Ketika mereka memikirkannya, solusi Kinan tidak terlalu rumit. Mereka terlalu terjebak dalam urgensi situasi untuk menyadari musuh mereka tidak berencana untuk bermain dengan mereka langkah demi langkah tetapi berencana untuk menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Tentu saja, mereka tidak menyangka seseorang akan menjebak mereka secara terbuka. Vano benar, jika bukan karena Kinan, keluarga Dirgantara akan benar-benar berada di air panas. Memikirkan kembali betapa sombongnya Arga sebelumnya, jika Vano benar-benar dibawa pergi, beberapa kecelakaan akan menimpanya dalam tahanan. Tanpa Nando dan Vano, keluarga Dirgantara benar-benar akan berakhir. Untungnya, Kinan memiliki pandangan ke depan untuk memprediksi pergerakan musuh mereka dan dengan mudah menyelesaikan krisis. Cara mereka memandang Kinan telah berubah. Kinan telah membuat mereka terkesan dengan anggota tubuh buatan dan sekarang dia benar-benar menang atas mereka. Mereka menghargainya dan bahkan mulai menyukainya. Kakek Wira tidak pernah pandai memuji, dia hanya mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, pekerjaan luar biasa kali ini. Terutama Kinan, kamu telah banyak membantu keluarga Dirgantara kami kali ini." Kinan tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Dia tenang seperti biasa. Itu benar-benar bukan apa-apa, hanya pikiran acak yang datang padaku. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa Kam telah menjadi bantuan instrumental bagi keluarga Dirgantara kami. Tanpamu, Vano dan Nando akan berada dalam masalah serius. Septian menawarkan dengan rasa terima kasih. Nyonya Dirgantara tersenyum dan berkata, "Benar, Kinan. Kali ini, itu semua berkatmu." Kinan sedikit terkejut dengan senyum lembut dan ramah Nyonya Dirgantara tetapi tidak mengomentarinya. Nyonya Dirgantara merasa malu. Dia adalah orang yang paling berprasangka buruk terhadap Kinan dan telah berkomplot melawannya berkali-kali. Sekarang, dia sangat menyesali kepicikannya. Akhirnya, dia menyadari penggali emas asli adalah yang dia sukai, Elena, dan bukan Kinan. Kinan bukannya tidak berguna, dia adalah wanita mengesankan yang bisa berdiri tegak sendiri dan pantas dihormati semua orang. Kesimpulannya, Kinan menggunakan kemampuannya untuk menaklukkan keluarga Dirgantara dan menerima semua persetujuan mereka. Tak perlu dikatakan bahwa tidak ada yang akan keberatan dia kembali bersama dengan Vano lagi. Bahkan, mereka mendorongnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.